Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Panca Arasyid dari kelas Anim D1A0227 196 akan mengerjakan tugas rampel, yaitu rangkuman materi menjelaskan tentang materi ortogonal polinomial. Khusus untuk ortogonal polinomial hanya dilakukan jika perlakuan kuantitatif. Analisis data lanjutan hanya dilakukan jika hasil nyata menunjukkan kesimpulan berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Sebaliknya, jika di kesimpulan menyatakan tidak beda nyata, maka tidak perlu dilakukan analisis data lanjutan. Di situ juga disebutkan bahwasanya Tujuan dilakukan analisis data dengan prosedur ortogonal polinomial adalah bentuk mengetahui bentuk respon suatu perlakuan. malah begitu karena Analisis ini hanya dilakukan jika bentuk perlakuannya merupakan perlakuan kuantitatif berupa level, dosis, konsentrasi, atau frekuensi aplikasi dengan jarak perbedaan level yang sama. Contoh perlakuan kuantitatif. Kasus 1. Perlakuan terdiri dari pakan ternak dengan kandungan protein 12, 16, 20, dan 24%. Kasus 2. Perlakuan dalam pembuatan keju tanpa penambahan CaCl2 R0, penambahan CaCl2 0,15%, R1, penambahan 0,30% CaCl R2, penambahan 0,45% CaCl2 R3, dan penambahan 0,60% CaCl2 R4. Kasus 3. Perlakuan terdiri 4 macam pakan, yaitu R0, penggunaan minyak ikan lemuru sebanyak 0,0%, R1, penggunaan minyak ikan lemuru sebanyak 2,5%, R2, penggunaan minyak ikan lemuru sebanyak 5%, R3, penggunaan minyak ikan lemuru sebanyak 7,5%. Kasus 4, perlakuan terdiri dari A. Konsentrat, B. Konsentrat plus kotoran sapi 1%, C. Konsentrat plus kotoran domba 1%, D. Konsentrat plus kotoran ayam 1%. Pada kasus 4, perlakuannya bukan perlakuan kuantitatif, tapi perlakuan kualitatif. Pada kasus 4 ini tidak dapat dilakukan analisis ortogonal polinomial. anal yang lisis. Pembahasan prosedur analisis ortogonal polinomial ini menggunakan contoh RAL pada tatap muka sebelumnya. Persiapannya yaitu satu persiapan. Data yang diperlukan untuk melakukan analisis ortogonal polinomial adalah data total setiap perlakuan notasi YI atau sigma TI yang diperoleh dari tabulasi data analisis RAL. B. Tabel ortogonal polinomial yang berisi koefisien kontras untuk setiap derajat polinom, bentuk responnya. Perhatikan tabel ortogonal di bawah ini. Dan C. Tabel Fisher F. Ya, ini untuk gambar tabelnya ya. Dua. Prosedur analisis ortogonal polinomial. Pada langkah kedua, analisis data dilakukan dengan bantuan tabel sebagai berikut. Langkah-langkah analisis. A. Salin setiap perlakuan dari tabulasi data RL sebelumnya. B. Tulislah derajat polinom dan koefisien kontrasnya. C. Hitung sigma CITI, diberi kode A untuk masing-masing derajat polinom. D. Hitung R sigma CI kuadrat, diberi kode B untuk masing-masing derajat polinom. E. Hitung JK untuk setiap derajat polinom. F. Jumlahkan hasil perhitungan JK derajat polinom. G. Salin perhitungan JK derajat polinom ke dalam tabel ANAVA. Dan H. Buat kesimpulan hasil analisis data. Kesimpulan. Dua hal penting yang berhubungan langsung dengan kesimpulan dan makna persamaan graf regresi adalah nilai koefisien regresi dan koefisien determinasi. Koefisien regresi menunjukkan besarnya perubahan nilai Y karena nilai X berubah 1 unit. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya peran variabel X terhadap perubahan variabel Y. Sehingga semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin besar peran variabel dalam mengubah variabel Y. Hasil perhitungan dari hasil analisis dapat disimpulkan koefisien regresi itu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y karena nilai X berubah 1 unit. Hasil perhitungan
diperoleh koefisien regresi sama dengan 2,0. Berarti setiap kenaikan 1% level protein pakan, maka PBBH meningkat naik sebesar 2,0 gram. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya peran variabel X terhadap perubahan variabel Y. Sehingga semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin besar peran variabel dalam mengubah variabel Y. Hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi sama dengan 97,14%. Berarti 97,14% perubahan pada PBBH ditentukan oleh perubahan level protein pakan. Karena koefisien determinasi merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Maka kita dapat pula menjelaskan sebagai tingkat keratan hubungan antara PBBH dan level protein pakan. Hasil menunjukkan bahwa antara PBBH dan level protein pakan memiliki kesimpulan yang sangat erat. Dalam kurung, RxY sama dengan 0,986. Kesimpulannya, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebatas level protein pakan yang diteliti dalam kurung 12% sampai dengan 24%, pengaruhnya bersifat linear, mengikuti persamaan garis Y sama dengan 48,25 tambah 2,0x dan koefisien determinasi sebesar 97,14%. Untuk melengkapi pembahasan, biasanya persamaan garis regresi disajikan dalam bentuk gambar. Untuk menggambar persamaan garis dapat menggunakan alat bantu seperti Excel atau SPSS atau software lainnya. Di bawah ini disajikan gambar dari persamaan garis linear yang telah dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat ini gambarnya ya. Di mana garis ini menunjukkan peningkatan. Garisnya garis itunya naik di 12 di dosis protein dalam ransum 12%, jumlahnya sekitar 70 sampai 75. Di 16% yaitu di angka 80. Di 20% PBBH-nya di angka 90 dan di angka 24% PBBH-nya di angka antara 100 dan 95. Kemudian untuk menyalin hasil ZK derajat polinom ke dalam tabel ANAVA, ada yang menyebutnya sebagai tabel ANAVA lanjut, dilakukan menaruh nilai di dalam tabel seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.